Berangkat dari keprihatinannya pada penutur bahasa daerah yang mulai berkurang, Fritz Domingus Monet, pria 49 tahun asal Sabu, Rajua, Nusa Tenggara Timur ini, memilih untuk membuat kamus bahasa Sabu sebagai langkah untuk merawat budayanya agar tak hilang tergerus zaman. Sesungguhnya memang ada keprihatinan di dalam batin bahwasanya sekarang generasi muda kita saat ini itu lambat laun dia mulai meninggalkan budaya daerah, budaya asal kita. Padahalnya itu kan merupakan karakter kita sesungguhnya. Budaya adalah karakter. Maka dari keprihatinan itu saya melihat bahwa khusus kami orang Sabu misalnya, orang-orang yang sudah merantau, bahkan orang yang masih tinggal di Sabu pun, mereka sudah mulai meninggalkan sedikit demi sedikit bahasa Sabu ini. Maka saya bilang, dalam hati saya bilang, wah kalau begitu kita mesti mulai mengangkat kembali bahasa daerah ini agar menjadi sebuah hal yang membanggakan bagi kita semua, khususnya bagi warga Sabu. Karena kita tidak bisa lepas dari budaya. Dalam hal ini salah satunya adalah bahasa. Sehingga saya berusaha untuk mulai menggali sedikit demi sedikit kata-kata yang minimal dipergunakan sehari-hari oleh orang Sabu, dipergunakan sehari-hari untuk percakapan dan untuk berkomunikasi. Sehingga saya mulai merancangnya dan mulai membuatnya. Lalu bukan saja saya buat dalam bentuk bahasa Sabu dan bahasa Indonesia, kalau bisa saya juga berpikir bagaimana kalau itu juga diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris misalnya sebagai bahasa internasional. Sehingga suatu saat dalam pandangan saya atau dalam pemikiran saya, suatu saat bahasa Sabu ini bisa dikenal bukan saja oleh orang Sabu, bahkan bukan juga oleh orang PD, tetapi bisa dikenal oleh masyarakat luas, dalam hal ini masyarakat dunia, karena dia sudah diterjemahkan juga minimal dalam bahasa Inggris yang sederhana, begitu. Itulah latar belakang sehingga kenapa saya berusaha untuk membuat sebuah kamus walaupun sederhana seperti ini. Saya sudah buat ini dari tahun 2013. Saya sudah mulai membuat itu, tetapi karena kesibukan saya dalam pekerjaan sebagai seorang PNS tadi saya bilang, ya kadang-kadang saya abaikan, saya tinggalkan, sehingga baru mulai fokus saya selesaikan itu di akhir tahun 2018. Itu saya selesaikan dalam waktu mungkin tidak terlalu lama, yang ketika saya kejar itu 2018 akhir saya sudah selesaikan, dan 2019 itu sudah bisa dicetak dan ya sudah bisa disebarkan ke masyarakat, begitulah. Saya hanya betul-betul prihatin saja begitu, prihatin bagaimana kok kita punya bahasa ibu, bahasa yang kita junjung tinggi sebetulnya, tetapi kok semakin lama kok semakin terdegradasi. Bahkan orang jadi malu untuk menggunakan bahasa ibu saat ini, yang saya lihat ya, yang saya amati sehari-hari. Orang seperti malu menggunakan bahasa ibu. Padahalnya itu kan karakter kita, budaya kita itu. Kita lahir dan besar di dalam budaya itu. Nah, sehingga saya bilang, kalau saya bikin kamus dengan catatan atau dengan tujuan, saya tidak niat untuk memperjualbelikannya. Saya hanya ingin betul-betul memperkenalkan saja bahwa ada budaya, ada bahasa di dalam dunia ini yang minimal mempengaruhi kehidupan umat manusia. Sedikit umat manusia yang ada di daerah Sabu sana, mempengaruhi dia punya kehidupan, sehingga ya, itu tadi tidak perlu saya jual belikan. Saya memang betul-betul hanya mengabadikan saja, mau melestarikan dan mengabadikan supaya dia tetap ada sepanjang hayat, sepanjang kehidupan manusia ini. Waktu itu memang karena saya keterbatasan dana ya, jadi saya waktu akhir tahun 2015 setelah jadi dan saya mulai cetak itu, saya cetak juga tidak terlalu banyak, hanya sekitar 50 eksemplar waktu itu saya bagi-bagikan saja kepada
rekan-rekan kerja maupun teman-teman seperjuangan dulu waktu masih di Sabu. Kemudian ada beberapa ini pejabat juga yang saya pernah kasih. Artinya memang karena saya hobi juga di bidang budaya. Jadi dan untuk sementara saat ini yang saya tahu hanya budaya Sabure juga. Jadi saya saat ini juga sudah menulis sebuah buku. Bukunya sudah jadi tentang kehidupan dan budaya orang Sabu. Itu ada semua bukunya dalam bentuk soft copy ada. Hanya saya juga itu tadi keterbatasan anggaran sehingga saya belum mampu untuk mencetaknya atau menggandakannya menjadi sebuah buku dalam bentuk fisik. Saya ini latar belakang pendidikan kimia sehingga memang jauh dari itu. Tetapi sejak kecil saya sudah sangat terbiasa dengan kebudayaan. Sejak kecil sampai saya lulus SMA itu saya betul-betul hidup di dalam budaya itu. Jadi ya sangat tertanam di dalam hati sanubari saya tentang budaya. Hidup dalam budaya itu yang saya bilang tadi, hidup dalam bahasa yang artinya keseharian bahasa ibu, kemudian hidup dalam budaya yang artinya itu tadi menjiwai budaya itu. Misalnya kalau kami di Sabu misalnya, ya kami kalau tidak ada makanan kan kami makan kelapa saja atau minum tuak kan begitu ya dulu ya kalau masih susah makanan itu. Kalau tidak makan ya makan kelapa. Itu budaya kami. Atau melaut. Itulah budaya kami. Lalu kalau pakaian, kalau tidak punya pakaian yang seperti ini ya kami pakai kain. Itulah budaya kami toh. Sesungguhnya saya itu ingin mendalami bagaimana silsilah manusia orang Sabu dulu. Sejak dulu sampai saat ini. Dari dulu saya mendalami itu. Dari waktu masih sekolah. Saya sudah mendalami itu. Nah, itulah yang membuat saya betul-betul menjiwai budaya karena saya mempelajari itu. Yang penting bahwa budaya itu memang tidak boleh dilupakan saja. Itu saja yang paling utama. Saya sangat berharap dan berpesan kepada kaula muda, generasi penerus bangsa, ya kalau boleh janganlah melupakan budaya. Jangan melupakan budaya. Bahkan bukan saja jangan melupakan tetapi coba untuk hidup kembali di dalam budaya itu. Karena sesungguhnya budaya yang ada ini sebetulnya dia sangat ini menuntun kita dalam menjalani hidup sebetulnya.